A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Allah selalu memberikan limpahan kasih sayangnya. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali berjumpa untuk meneruskan diskusi-diskusi kita kaitannya dengan kehidupan yang kita hadapi, kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi, kaitannya dengan sadar Allah yang sedang kita lakukan, dan zikir nafas sebagai suatu metode untuk kita berlatih untuk sadar Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang cemas, di mana cemas ini merupakan suatu peristiwa di dalam kehidupan kita yang sering sekali kita alami. Namun sebelum kita membahas ke sana, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa bahasan ini bukan merupakan suatu pedoman yang yang bisa dijadikan suatu pegangan bahwa itu benar. Ya, ini adalah bahan diskusi. Kembali lagi saya sampaikan, ini adalah bahan diskusi kepada kita untuk memahami sesuatu hal yang sering terjadi pada diri kita dan menerapkan kesadaran Allah dengan zikir nafas. Baik, walau kembali lagi saya sampaikan, saya ini bukan siapa-siapa, namun saya tetap berharap ini ada satu manfaat secara tersendiri. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, senior-senior semuanya, adik-adik saya, cemas itu bisa terjadi pada semua orang, yang muda, anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu bisa mengalami suatu kecemasan. Nah, sebetulnya apa yang dinamakan dengan cemas itu? Cemas merupakan rasa khawatir yang samar-samar yang disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidakamanan. Khawatir. Dari satu kata itu bisa kita ambil suatu pengertian bahwa khawatir itu lantaran objek kecemasan itu tidak ada di sini, tapi mungkin ada di masa depan kita atau di masa lalu kita. Dan yang namanya kecemasan itu sangat individual. Dua orang menghadapi satu permasalahan yang sama, bisa jadi satu cemas, bisa jadi satunya enggak. Makanya dikatakan sangat individual. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kita akan coba diskusikan. Cemas itu tidak ada objek yang spesifik. Kadang-kala orang yang mengalami cemas ini justru bahwa dia tidak tahu kenapa dia mengalami kecemasan itu. Apa penyebabnya dia tidak tahu. Namun kita sebagai yang sedang belajar kesadaran, maka kita setengah wajib lah istilahnya untuk mencari tahu dan menyadari apa yang menjadi titik penyebab kecemasan itu. Karena yang jelas kecemasan ini bukanlah disebabkan oleh sesuatu hal yang ada di saat ini dan sekarang. Tapi seperti tadi saya sampaikan, bisa ada di masa lampau atau masa mendatang. Nah, rekan-rekan semuanya, sebetulnya antara cemas dan takut itu sama atau tidak? Ternyata yang namanya cemas itu berbeda dengan takut.
Apabila tadi saya sampaikan bahwa kecemasan itu objeknya tidak jelas, objek penyebab kecemasan tidak jelas, namun apabila yang dinamakan takut itu jelas objeknya. Seperti contoh, orang yang takut kecoa, ya, ada kecoa lewat, wah dia jerit-jerit, takut. Takut apa? Itu kecoa. Nah, takut kecoa. Kenapa takut kecoa? Kecoa itu kotor, apabila dia hinggap di badan saya, nanti kotoran yang ada di kecoa itu hinggap di badan saya. Nah, ini ada suatu alasan kognitif mengapa dia takut. Ada suatu pikiran mengapa dia takut. Namun apabila yang namanya cemas, pertama objeknya tidak jelas, kedua cemas itu merupakan suatu respon emosi ataupun respon perasaan. Artinya ya sangat individual sekali. Sangat individual sekali. Dan berikutnya bahwa yang memungkinkan terjadinya cemas. Kenapa tadi itu ada orang yang menghadapi situasi yang sama bisa cemas atau tidak cemas. Nah, ini bisa diakibatkan karena ada faktor-faktor yang memungkinkan. Yang pertama adalah biologi. Nah, yang dimaksud dengan biologi itu yang seperti apa? Biologi ini berkaitan dengan hormonal yang ada di dalam tubuh kita. Secara gampangannya saya ambil contoh seorang wanita yang sedang menstruasi itu mengalami peningkatan secara drastis hormon progesteron dan estrogen. Nah, di sana bisa menyebabkan perubahan emosi, dan perubahan emosi ini bisa muncul kecemasan. Nah, itu satu yang memungkinkan terjadinya cemas. Yang kedua adalah faktor genetik atau secara bahasa umumnya adalah keturunan. Namun keduanya itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, justru yang paling besar adalah dimungkinkan oleh adanya faktor psikologi. Nah, maksudnya bagaimana ini faktor psikologi? Iya, apabila seorang anak belajar dari orang tuanya, bagaimana orang tua itu merespon terhadap suatu permasalahan. Nah, inilah yang akan dipelajari seorang anak, dan anak itu nanti menggunakan cara tersebut, kemudian dia menjadi orang dewasa, menikah, dan punya anak lagi, dia memperlihatkan hal yang sama dan dia mewariskan cara berespon terhadap permasalahan itu seperti orang tuanya. Nah, ini adalah permasalahan psikologi. Misal, menghadapi suatu permasalahan, dia panik, dia cemas, dia kehilangan pekerjaan, panik, cemas. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nanti akan kita pelajari, yang akan kita bicarakan, yang sedang kita pelajari bersama, yaitu tentang 3T. Nah, itu tentang psikologi. Ada faktor yang memungkinkan yang lain, yaitu masalah perilaku. Perilaku frustrasi, merasa tidak ada jalan keluar, merasa tidak sudah habis harapan, nggak ada harapan lagi. Nah, ini adalah perilaku. Orang yang merasa harapannya itu sudah habis, sudah nggak ada jalan lagi, ya akan muncul cemas, sementara kita lupa bahwa Allah lebih besar daripada apapun, lebih besar daripada apapun, termasuk permasalahan yang kita alami. Nah, itu bisa menyebabkan suatu kecemasan. Nah, faktor lain yang memungkinkan bisa juga akibat perselisihan. Nah, perselisihan ini biasanya karena adanya konflik. Konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan. Nah, perbedaan pandangan ini, ya namanya juga manusia, mempunyai isi kepala yang berbeda, mempunyai cara berpikir yang berbeda, ya bisa jadi akan menyebabkan perbedaan pandangan. Namun apabila kedua orang yang ada di sana itu tidak saling menerima, ya atas perbedaan tersebut, ya akan terjadi konflik. Jangankan yang skupnya itu cukup luas, antara seorang suami, istri, ayah, anak, itu pun bisa terjadi perselisihan.
Nah, ini perlu kita benar-benar sadari. Nah, sehingga dengan latar belakang kondisi yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga orang itu akan sangat mudah terjadi cemas dengan walaupun hanya jatuh tergores, wah cemasnya minta ampun. Ya, cemasnya minta ampun, baik si anak ataupun orang tua, walaupun yang lebih sering cemasnya itu adalah orang tua. Kemudian ada penurunan kemampuan fisik. Ya, lutut sudah mulai nyeri-nyeri, otot sudah sering pegel, ini boyok atau punggung ini sudah, waduh sering sudah nggak kuat untuk duduk lama. Rambut sudah banyak uban. Nah, ini terjadi penurunan kemampuan. Nah, ini apabila tidak diletakkan pada suatu dasar, ya, menerima atas apa yang diberikan itu, ya segala macam dilakukan. Apa? Karena apa? Ya karena akibat cemas itu. Nah, ini kaitannya dengan penurunan kemampuan fisik. Bisa jadi juga karena suatu integritas. Biasanya dia orang itu disanjung-sanjung, dimuliakan di suatu tempat karena dia sendiri yang pintar di situ. Tapi suatu saat ada seorang lain yang datang ke kampung tersebut, dia tinggal dan dia ternyata juga sama-sama pintar. Wah, ini gangguan ini. Nah, dia merasa terganggu, cemas apabila nanti masyarakat itu berbalik arah kepada dia. Nah, kecemasan akibat kemungkinan identitas dirinya, kemungkinan rasa harga diri yang tidak pada tempatnya. Nah, ini bisa menyebabkan kecemasan. Baik, ternyata kok ya ribet ya hidup ini apabila sedikit-sedikit cemas. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan sebuah mantra. Wah, ini mantra ini, orang Jawa kok. Ya, jadi menggunakan kata-kata mantra. Mantra penyembuh terhadap cemas. Yaitu apa? Singkatannya EMP. Apa itu MP? Nggih. M-nya matur nuwun, P-nya percaya Allah akan memberikan pertolongan. Ya, dalam bahasa lainnya ya subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, ini seperti bahasan yang kemarin terakhir itu dibahas di Padepokan Patrap, seperti itu, tentang Allahu Akbarnya. Namun sebelum sampai ke Allahu Akbar, konsep pertamanya adalah menerima dulu. Nggak mungkin kita akan berterima kasih apabila kita tidak menerima suatu situasi. Ya, jadi ya memang menerima sebagai langkah awal itu. Enggihnya itu, enggih, tapi ya jangan ada tapi. Enggih, tok, dah, nggak ada yang lain-lain. Nah, namun ternyata menerima ini adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Itu sangat-sangat sulit dilakukan. Nah, untuk itulah di sini saya ingin menyampaikan sebuah penelitian seorang yang sudah dahulu memahami hal ini, yaitu tentang respon seseorang, ataupun ya bolehlah dikatakan respon seseorang pada saat dia itu mengalami kehilangan. Yang pertama adalah dia itu akan merespon dengan marah. Jarang sekali orang kehilangan, orang berduka itu langsung menerima, itu memang jarang sekali apabila dia itu belum terlatih. Yang pertama-tama adalah dia akan marah. Marah, kenapa? Karena kejadian itu menimpa dirinya. Yang kedua, tidak percaya bahwa dia mengalami kejadian tersebut. Yang ketiga, tawar-menawar. Ya Allah, saya kehilangan ini kok sekarang. Ya kemarin-kemarin pas banyak uang, ini pas nggak punya uang. Kebutuhan juga ada, uang satu-satunya hilang. Nah, tawar-menawar. Nah, yang keempat adalah depresi. Nah, depresi ini menurut pribadi saya ini adalah titik kritis. Kenapa saya katakan sebagai titik kritis? Karena dia itu diam, hanya nurut aja apa kata orang, tidak mempunyai suatu pendirian. Ya, makanya dikatakan depresi. Itu adalah satu langkah sebelum masuk ke acceptance.
Nah, namun di sini justru ini adalah titik kritisnya. Karena ya tergantung siapa temennya dan tergantung apa yang disuruhnya untuk mencari jalan keluar terhadap proses kehilangannya itu. Apabila arahannya itu sesuai ya sesuai, namun apabila tidak nanti akan menimbulkan satu permasalahan yang lain. Nah, sehingga tadi saya sampaikan kaitannya dengan mantra penyembuh tadi, enggih matur nuwun percanten percaya kepada Allah akan memberikan pertolongan. Inilah di sini. Apabila kita belum bisa menerima ya enggihnya sampai pada acceptance, ya kita enggihnya itu menerimanya itu pada tahap di mana kita ada pada saat merespon itu. Apakah kita sedang berada pada tahap marah, atau sedang pada tahap menafikan, atau sedang pada tahap tawar-menawar, atau sedang pada tahap depresi. Nggih, kula dereng saged nampa, kula tasih nesu-nesu. Iya, saya belum bisa nerima, saya masih pada tahap marah. Saya terima belum bisanya saya menerima. Nah, saya terima belum bisanya saya menerima. Saya terima saya masih marah-marah karena saya kehilangan. Matur nuwun, kula percaya Allah akan membantu saya untuk bisa sampai menerima. Terus apabila sampai pada tahap menafikan, ya saya terima saya masih menafikan karena kehilangan itu. Saya terima saya masih melakukan tawar-menawar dengan Allah akibat kejadian itu. Saya terima saya masih depresi. Nah, yang terakhir saya terima benar-benar nerima. Baik, rekan-rekan semuanya, mantra penyembuh cukup singkat ya. Yang harus dilakukan yang cukup lama, cukup rumit adalah menjalankan mantra tersebut. Ya, menjalankan dengan penuh kesadaran, bukan hanya enggih matur nuwun percaya tok, tapi ya memang dengan penuh kesadaran akan Allah. Baik, demikian tadi ulasan tentang cemas dan penyebab cemas serta rata-rata respon manusia dalam menghadapi suatu kehilangan dan berduka. Nah, ini harapannya adalah mampu kita jadikan sebagai bahan untuk muhasabah diri. Saya misalkan pas marah itu dengan cara apa? Oh, saya memang sering mengalami tidak langsung menerima, tapi selalu ada tahapan-tahapan yang harus saya lakui. Nah, disitulah gunakan mantra itu, ya, rapal mantranya, bukan hanya rapal di mulut, tapi juga dengan kesadaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mari kita sama-sama diskusi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.